Ku masuk bait kudus-Mu dengan pujian. Dosaku ditebus dengan darah-Mu di mezbah korban bakaran-Mu. Kini ku masuk ruang kudus-Mu dengan roh dan firman. Ku berdoa sehingga bisa masuk ruang Maha Kudus dan menyembah Bapa, Yesus dan Roh Kudus, Tritunggal yang esa. Tuhan berikan lagu ini saat kami masuk dalam penyembahan fajar. Terus Tuhan lengkapi melodinya, bait-baitnya, untuk kita lebih deep worship masuk dalam ruang Maha Kudusnya. Kita menyembah bersama-sama. Ku masuk bait kudus-Mu dengan pujian. Dosaku ditebus dengan darah-Mu di mezbah korban bakaran-Mu. Seluruh hidupku disucikan di kolam pembasuhan-Mu. Kini ku masuk ruang kudus-Mu dengan roh dan firman. Ku berdoa, ku menyembah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Ku menyembah, sekarang sampai selamanya. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Ku masuk bait kudus-Mu. Ku masuk bait kudus-Mu dengan pujian. Dosaku ditebus dengan darah-Mu di mezbah korban bakaran-Mu. Seluruh hidupku disucikan di kolam pembasuhan-Mu. Kini ku masuk ruang kudus-Mu dengan roh dan firman. Ku berdoa, ku menyembah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Selamanya. Sama-sama ku menyembah, ku menyembah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Ku menyembah sekarang sampai selamanya. Sekarang sampai selamanya.
sekarang sampai selamanya. Makasih Bapa. Yesus, kami tidak layak menerima Engkau di rumahku, kata perwira Kapernaum. Demikian juga kita hari-hari ini. Yesus, aku tidak layak. Yesus, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, ku pasti sembuh. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, semua penyakit disembuhkan. Ku diampuni, ku disembuhkan di dalam Yesus Tuhan. Ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi mempelai-Mu di dalam Yesus Tuhan. Ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi mempelai-Mu di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi. Yesus, aku tidak layak, bersama-sama. Yesus, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, ku pasti sembuh. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, semua penyakit disembuhkan. Ku diampuni, ku disembuhkan di dalam Yesus Tuhan. Ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi mempelai-Mu di dalam Yesus Tuhan. Ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi mempelai-Mu di dalam Yesus Tuhan. Ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi mempelai-Mu di dalam Yesus Tuhan. Ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi mempelai-Mu di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Yes. Haleluya. Darah Yesus menyucikan dosa kita. Bilur Yesus menyembuhkan penyakit kita. Darah-Mu Yesus tebus dosaku. Bilur-Mu Yesus
menyembuhkanku, yang tuli mendengar, yang bisu bicara. Engkau Yesus, Tuhan penyembuhku. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, tebus dosaku. Bilurmu Yesus, menyembuhkanku, yang tuli mendengar, yang bisu bicara. Engkau Yesus, Tuhan penyembuhku. Yesus, Yesus, ampuni dosaku. Yesus, Yesus, sembuhkanku. Panggil Yesus, 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 ku mau jadi murid-Mu. Yesus, Yesus, ku mau jadi mempelai-Mu. Sekali lagi darahmu Yesus, dengan sungguh-sungguh iman yang kuat. Darahmu Yesus, tebus dosaku. Bilurmu Yesus, menyembuhkanku, yang tuli mendengar, yang bisu bicara. Engkau Yesus, Tuhan penyembuhku. Panggil Yesus, Yesus, sembah, yes Lord. Ampuni dosaku. Yesus, Yesus, selamatkanku. Panggil Yesus, 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 ampuni dosaku. Yesus, Yesus, sembuhkanku. Sekali lagi panggil Yesus, 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 ku mau jadi murid-Mu. Yesus, Yesus, ku mau jadi mempelai-Mu. Ku mau jadi mempelai-Mu. Ku mau jadi mempelai-Mu. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Kunara papa, syara papa. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang Esa. Ku mengasihi-Mu dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap akal budiku. Bapa Surgawi, Yesus
Yesus Kristus, Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang Esa, Bapa surgawi, Yesus Kristus, Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang Esa, ku mengasihimu dengan segenap hati dan segenap jiwaku. Ku mengasihimu dengan segenap hati dan akal budiku. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita menyembah Bapa, Yesus dan Roh Kudus Tritunggal yang Esa. Bukan hanya nanti di surga mulai hari ini. Sebab Dialah yang layak disembah. Bapa surgawi memberikan Yesus Putra yang tunggal. Yesus mati menebus dosa kita, menebus hidup kita. Dan Roh Kudus yang menyertai kita, sehingga kita bertahan sampai kesudahan akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ku sembah, ku sembah. Bapa surgawi, Yesus Kristus, Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang Esa, Bapa surgawi, Yesus Kristus, Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang Esa. Mari angkat tangan kita. Ku mengasihimu dengan segenap hati dan segenap jiwaku. Ku mengasihimu dengan segenap hati dan akal budiku. Dengan segenap hati dan akal budiku. Dengan segenap hati dan akal budiku. Mari kita sembah Bapa surgawi, kita sembah Yesus Kristus, kita sembah Roh Kudus, Tritunggal yang Esa selamanya. Bukan hanya di surga kelak, tetapi sejak saat ini ku mengasihimu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budiku. Selamanya, selamanya ku mengasihimu dengan segenap hati dan segenap jiwaku. Ku mengasihimu
dengan segenap hati dan akal budiku. Dengan segenap hati dan akal budiku. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan? Akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan? Atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya?
Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan, lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan, bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Salam miracle. Yesus Kristus adalah masternya miracle. Yesus dikandung, dilahirkan, dan melayani dengan penuh mujizat. Bahkan dia melipat gandakan mujizatnya dengan memuridkan 12 murid yang dipakai jadi alat mujizatnya. Puncak mujizatnya dia mati disalib menjadi juru selamat tebusan kita, mati dikubur dan bangkit naik ke surga. Top-topnya puncak miracle ini adalah dia akan datang kembali di awan-awan, menjemput kita di awan-awan. Sementara menunggu waktu itu, yang hari yang mulia, kita berjalan dalam miracle service-nya, menerima dan jadi alat miracle-nya. Dan tema pada saat ini adalah imamat yang rajani. Imamat itu yang melayani, rajani yang diberkati jadi berkat dan punya otoritas. Natnya kita ambil dari 1 Petrus 2:9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kata kuncinya di sini adalah kamulah bangsa yang terpilih. Tuhan tidak memilih orang yang mampu, tapi Tuhan memampukan orang pilihannya. Bertobat, jadikan Yesus juru selamat dan Tuhanmu. Dan Anda akan diangkat menjadi imamat rajaninya. Ini adalah kepunyaan Allah sendiri supaya memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Yang memanggil keluar dari gelap kepada terangnya ajaib. Sepanjang kisah pahlawan-pahlawan iman di Alkitab, mereka adalah imamat rajaninya Tuhan. Sepanjang kisah di Alkitab, mereka imamat rajaninya Tuhan. Sepanjang kisah di Alkitab, mereka adalah imamat rajaninya Tuhan. Allah memanggil Abraham, Ishak, Yakub. Bahkan sampai hari ini Allah Israel dipanggil dengan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Apa yang menarik hari ini adalah panggilan itu berlaku atas kita juga. Lalu Allah panggil Daud, Musa, Joshua, hakim-hakim yang terpilih, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, para pahlawan iman. Kata kuncinya Tuhan memampukan orang pilihannya. Tuhan mengangkat menjadi imamat yang rajani. Zaman perjanjian lama hanya imam, raja, dan nabi yang diberi pengurapan. Tapi kita bersyukur setelah Yesus mati di salib, jadi juru selamat Tuhan kita, saya dan saudara dalam Yesus menjadi imamat yang rajani. Pada hari-hari terakhir Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita atas umat-Nya yang merendahkan diri, bertobat dari jalannya jahat, dan Tuhan mendengar doa-doa kita, memulihkan kota kita, diri kita, keluarga kita. Tuhan tidak memilih orang yang mampu, tapi Tuhan memampukan orang-orang pilihannya. Biarlah pujian ini mengingatkan kita bahwa kita bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Sama-sama. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Sama-sama. Akulah bangsa, akulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Yes. Di perjanjian lama yang diurapi
hanya imam, raja, dan nabi. Contohnya Musa. Contohnya Imam Harun. Contohnya Raja Daud. Nabi Daniel. Tidak sembarang orang, tapi oleh korban Kristus di kayu salib, kita hari ini ditebus, diangkat, dan menjadi imamat rajanya. Persoalannya, kita menggunakannya dengan baik atau kita sebaliknya. Saya akan beri contoh yang bisa menjadi aplikasi sehari-hari buat kita. Raja Saul dan Raja Daud. Dua-duanya raja, dua-duanya dipilih. Bahkan yang ngurapi nabinya sama Samuel. Dua-duanya memerintah 40 tahun. Tentang Saul tidak ada catatan. Mazmurnya nggak ada. Yang ada catatan kematian. Saul bunuh diri. Takut dipermalukan musuh dan dia minta pembawa senjata yang membunuh dia, tidak mau, dia sendiri menjatuhkan di atas pedangnya. Tapi tentang Daud, Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud. Tentang Daud, Allah mendapati Daud, a man after good own heart. Seorang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan, dan melakukan segala kehendakku. Kata kuncinya adalah Daud tinggal dalam pengurapan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Saul diurapi, Daud diurapi. Dua-duanya menerima pilihan daripada Allah untuk menjadi imamat yang rajani. Namun kitab suci mencatat Samuel melihat Raja Saul berubah setia.
Saul sering tidak taat. Saul sering melanggar. Dan yang fatal tidak mau bertobat. Ditegur, tidak mengakui. Kenapa engkau sisakan lembu yang gemuk-gemuk dan raja Amalek? Oh, untuk dikorbankan sebagai persembahan. Tuhan berkata lewat Nabi Samuel, ketaatan lebih tinggi daripada korban. Daud bukan juga seseorang yang sempurna. Dia pernah jatuh, pernah gagal. Tapi nilai yang baik dari Daud, dia mau bertobat. Di Mazmur 51 dia berkata, sucikan dan kuduskan hati ini. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah pipi, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Jadi selalu minta hatinya diperbarui, hidupnya diperbarui. Daud menulis Mazmur. Daud menunjukkan pertobatannya. Daud mengambil kembali tabut perjanjian, dikembalikan ke Bait Tuhan, membangun pondok Daud pujian penyembahan 24 jam yang menyukakan Tuhan. Saul berbeda. Bagaimana dengan saudara dan saya? Waktu saya dan saudara jatuh dalam dosa, bertobat. Minta pengudusan Tuhan dan jangan ulangi. Yesus berkata kepada perempuan yang berzina, aku tidak menghukum engkau, tapi jangan berbuat dosa lagi. Ini salah satu pujian Daud yang sangat terkenal. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Tentang Daud, dia berkenan di hatiku dan melakukan kehendakku. Sebagai imamat rajaninya Tuhan, hindari contoh seperti Raja Saul. Begitu naik takhta lupa diri, nak mau turun, iri hati. Umpama dia baik-baik aja sama Daud, toh Daud juga mantunya. Yonatan anaknya tidak perlu mati. Dia tidak perlu juga kalah perang dan mati, bunuh diri. Jika dia mau ditegur oleh Nabi Samuel, mau dimentor, beda ceritanya. Jadi hatimu sebagai imamat rajaninya Tuhan,
hiduplah berkenan kepadanya dan hanya melakukan kehendak-Nya. Hari-hari ini Tuhan akan kembali, Kisah Rasul 15-16, membangun pondok Daud. Tidak ada pondok Saul. Pondok Daud. Bahkan Yesus disebut anak Daud. Sehingga bendera Israel namanya bintang Daud. Anda imamat rajaninya yang akhirnya seperti Saul disingkirkan atau seperti Daud? Kalau di Perjanjian Baru, lebih banyak. Saya langsung bikin kontradiksi ada, yaitu antara Yudas dan Petrus. Dua-duanya murid Yesus. Dua-duanya imamat yang rajani, tapi Yudas berpikir ego. Waktu dia menegur Maria yang memecahkan minyak narwastu yang mahal. Kalau dijual 300 dinar, bukan demi orang miskin, tapi supaya dia bisa ngatur keuangan dan sebagainya. Bahkan terakhir dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Itu terlalu. Yudas punya agenda sendiri. Beda dengan Petrus. Bukan Petrus juga tidak pernah gagal. Petrus bahkan pernah menyangkal 3 kali. Tapi dia mau bertobat. Kasihnya diperbaharui. Waktu Yesus bertanya sama Petrus. Di Yohanes 21. Di tepi pantai Danau Galilea, Yesus bertanya kepada Petrus. Kini dia bertanya kepadamu, kepadaku, tentang kasih mula-mula kita. Apakah kau mengasihiku? Apakah kau mengasihiku lebih dari kepada yang lain? Apakah kau mengasihiku? Yesus, kata Petrus, ku mengasihimu. Yesus, ku mengasihimu lebih dari kepada yang lain. Yesus, ku mengasihimu. Dan Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, kata Yesus, gembalakan domba-dombaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu, kata Petrus. Kalau begitu, kata Yesus, gembalakan domba-dombaku. Setelah Petrus dipulihkan di tepi Danau Galilea, lalu Yesus naik ke surga. Yesus berkata, kalau kau sudah kuat, kuatkan saudaramu yang lain. Kita lihat Rasul Petrus menulis surat 1 Petrus, 2 Petrus, dan menguatkan saudara yang lain. Bahkan saat Yesus naik ke surga, Petrus melakukan firman Tuhan. Mereka di loteng Yerusalem berdoa 10 hari 10 malam. Waktu Pentakosta turun, Petrus menyampaikan firman singkat beberapa menit. Hasilnya 3.000 orang bertobat. Orang lumpuh didoakan berjalan. Orang buta melihat, tuli mendengar. Masuk penjara dia keluar, bahkan dia membangkitkan orang mati, bahkan bayangannya menyembuhkan orang.
Kita akan lihat imamat rajani Petrus didampingi Yohanes saat di pintu gerbang indah di bait Allah. Di situ ada orang lumpuh. Sebagai imamat rajaninya Tuhan, selalu menyadari kebutuhan mukjizat selalu ada. Banyak orang lumpuh beneran, lumpuh bisnis, lumpuh ekonomi, lumpuh iman, lumpuh pengharapan. Orang yang lumpuh di gerbang indah, dia lumpuh sejak lahir. Orang yang lumpuh sejak lahir, itu benar-benar lumpuh. Ayat 2, dia diusung oleh orang dan datang. Apa yang menarik? Dia sedang meminta uang. Kepada siapa saja, termasuk kepada imamat rajani Petrus dan juga Yohanes. Tapi Petrus tidak ada uang. Dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Demi nama Yesus. Jalan. Dalam bahasa Inggrisnya, in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Tergantung dia orang apa. Kalau orang Batak, jalan kau. Kira-kira begitu. Orang Jawa, monggo mas. Berdiri. Sembuh, jalan. Dan orang itu senang lalu memuji-muji Tuhan. Orang banyak melihat orang lumpuh itu dan mereka semua datang pada Petrus dan Yohanes sang imamat rajani yang waktu itu. Apa yang dilakukan Petrus sebagai imamat rajani? Petrus menolak pujian daripada orang-orang yang mencoba memuji Petrus dan Yohanes. Yesus menegur, lalu mengarahkan segala pujian hanya kepada Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus. Ingat, jangan mengambil kemuliaan sedikit pun. Sebab segala sesuatu dari Dia. Oleh Dia dan bagi Dia. Dan Petrus memberitakan Injil. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib dari Dia. Saat memberitakan Injil, Petrus menegur dosa mereka. Petrus memberi pengharapan. Petrus menyuruh mereka untuk bertobat. Repent therefore and return. Karena itu bertobatlah dan berbaliklah. Bertobatlah yaitu inward change, artinya perubahan dalam diri kita. Penerapannya apa? Mari kita meneladani imamat rajani Daud dan Petrus. Ingat, jangan mau dipuji, jangan mengambil kemuliaan. Hormat hanya bagi Dia. Terus beritakan Injil. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku kasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Dalam Yesus saudara adalah imamat yang bisa melayani. Rajani yang diberkati dan punya otoritas. Pengusaha-pengusaha, kau juga hamba Tuhan. Kaum profesi, dokter, insinyur, guru, dosen, kau juga hamba Tuhan. Bahkan jangan jadi pendeta tapi jadikan itu bisnis, jangan. Saya rasa nggak ada dan jangan. Kita imamat yang boleh melayani karena kita telah dilayani. Rajani kita diberkati dan punya otoritas dan memberkati. Pada akhir zaman ada banyak imamat rajaninya yang dibangkitkan. Saya pernah jatuh Pak, bangkit lagi bertobat. Saya pernah gagal, bangkit lagi dan diperbaharui. Mari kita berdoa. Sempurnakan firman-Mu.
rencana kami sendiri bisa gagal. Rencana firman Allah nggak pernah gagal. Kalau ada di antara kami yang pernah seperti punya karakter Saul atau Yudas, kami mau bertobat. Kami mau teladani Daud dan juga Rasul Petrus. Supaya kami menjadi imamat yang pilih melayani karena kami telah dilayani. Rajani yang kami diberkati dan punya otoritas untuk memberkati dan melayani. Kalau ada di antara kami yang terhilang jadi imamat rajani yang terhilang, tersesat kembali ke jalan pulang. Kami berkomitmen menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami seumur hidup kami dan selama-lamanya. Sehingga kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Yang sakit kami disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan Tuhan menyertai kami sampai Maranatha. Sampai sudah tadi awan peri menyebut kami dan sampai selama-lamanya. Berkat Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Salam miracle. Deklarasi iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap
penyakit sampar yang busuk. Dengan gempanya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
ada